Bab 2. Masa bocah dan masa remaja. Kita tidak mengetahui lebih banyak mengenai masa-masa bocah dan remaja Freud dibandingkan dengan pengetahuan mengenai masa kanak-kanaknya. Dia tidak mempunyai keinginan untuk menyelidikinya atau menulis tentang masa ini sebagaimana yang dilakukannya mengenai masa awal-awal pengembangannya, ketika dia memulainya pada umur 41 tahun. Apa yang kami dapat berasal dari ibu dan saudara-saudaranya dan juga dari beberapa ucapan yang sempat dikatakan Freud. Dari data-data yang kami dapat, akan muncul sebuah gambaran mengenai seorang bocah yang baik, bukan bocah yang bandel, dan seorang bocah yang gemar membaca dan belajar. Menjadi bocah kesayangan ibunya, dia memiliki rasa percaya diri yang membuatnya yakin akan mencapai sesuatu yang berharga dalam kehidupan, dan ambisi untuk melakukannya, meski pada awal-awalnya arah menuju ke arah sana tidak terlalu jelas. Tahun-tahun awal di Wina sangatlah tidak menyenangkan. Freud pernah mengatakan sesuatu tentang periode antara umur 3 hingga 7 tahun sebagai masa-masa sulit dan tak berharga untuk diingat. Ingatan Freud mulai kuat kembali pada periode umur 7 tahun. Terdapat 5 kejadian pada periode antara umur 3 hingga 7 tahun yang sempat kami catat. Yang pertama, berhubungan dengan ibunya. Ketika dia mengotori kursi dengan tangannya yang berlepotan tanah, kemudian menghibur ibunya bahwa dia kelak akan menjadi orang yang besar dan akan memberikannya sesuatu. Sebuah contoh dari apa yang sekarang disebut sebuah kecenderungan penguatan kembali, sama dengan janji terdahulunya kepada ayahnya akan memberikannya sebuah ranjang merah. Ini adalah indikasi bahwa cinta lebih kuat daripada agresi. Selanjutnya, dan yang lebih menarik, dia menceritakan dirinya sendiri. Ini hampir ingatan tunggalnya berasal dari sini. Ketika dia berumur 5 tahun, ayahnya memberikannya dan juga adiknya sebuah buku, sebuah kisah perjalanan naratif ke Persia. Sembari berkata dengan setengah bercanda bahwa mereka dapat menghibur diri mereka sendiri dengan melihat gambar-gambarnya yang berwarna, menunjukkan bahwa Jacob sama sekali bukan ayah yang kaku. Ini merupakan sebuah bentuk pendidikan yang aneh, tapi ini mempunyai efek. Freud sesudah itu melacak jejak ini dan menemukan bahwa ini merupakan keinginan paling awal selama hidupnya, yaitu mengoleksi dan memiliki buku. Ingatan lainnya adalah ketika ibunya meyakinkan bahwa manusia dibuat dari bumi dan akan kembali ke bumi. Ketika Freud menyatakan keraguannya, ibunya kemudian menggosok-gosokkan tangannya dan menunjukkan daki yang ada akibat gosokan tersebut dan mengatakan bahwa dari sanalah bentuk kehidupan muncul. Jadi kotoran itu guys, kotoran kulit loh ya. Kotoran kayak di sini tuh disebutnya, kita menyebut daki ini apa ya, bolot ya, seperti bolot gitu ya gitu. Jadi kata ibunya tuh berasal dari sanalah kehidupan itu, bentuk kehidupan itu muncul. Keheranannya tidak dapat ditahan lagi, dan pertama kalinya dia menangkap sesuatu yang tak terelakkan. Sebagaimana yang dikatakannya, aku perlahan mulai percaya dengan konsep tersebut, yang kemudian aku nyatakan, engkau memperlihatkan sifatmu melalui sebuah kematian. Kejadian lainnya adalah ingatan mengenai pernah kencing di ranjang orang tuanya pada umur 7 atau 8 tahun, dan kemudian dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Dalam kemarahan, ayahnya bahkan sempat bicara, bocah ini tidak akan pernah menjadi apa-apa. Sebuah hal aneh mengingat kebanggaan ayahnya terhadap anaknya. Freud menulis tentang ini. Ini adalah sebuah cercaan mengerikan terhadap ambisi-ambisiku, karena gambaran cercaan ini kerap hadir dalam mimpi-mimpiku, dan selalu kuhubungkan cercaan ini dengan pencapaian-pencapaian dan kesuksesan-kesuksesan yang kudapat, dan aku selalu berkata, lihatlah, aku telah mencapai sesuatu. Tempat tinggal pertama di Wina adalah di Pfeffergasse, agak susah ya bacanya, Pfeffergasse, sebuah jalan kecil di sebuah perempatan kebanyakan orang Yahudi bernama Leopoldstadt.
Semakin bertambahnya anggota keluarga memaksa mereka untuk pindah ke flat yang lebih besar di Kaiser Joseph Strasse. Mereka tinggal di sini mulai dari 1875 hingga 1885. Flat tersebut terdiri dari sebuah ruang keluarga, sebuah ruang makan, 3 tempat tidur, dan sebuah lemari kaca. Tidak terlalu memadai untuk tempat tinggal bagi 8 orang. Tidak ada kamar mandi. Tapi 2 minggu kemudian, 2 orang pekerja pengangkutan membawakan sebuah bak mandi tap itu ya. Tap kayu besar dengan beberapa tong berisi air hangat dan air dingin. Meletakkannya di dapur dan mengambilnya lagi keesokan harinya. Ketika anak-anak mulai beranjak besar, sang ibu akan membawa mereka ke tempat pemandian umum. Lemari, sebuah ruangan yang memanjang dan sempit dari sisa flat tersebut dengan sebuah jendela untuk memandang ke jalan diberikan kepada Sigmund. Berisi sebuah ranjang, kursi, papan, dan meja tulis. Di sanalah dia tinggal dan bekerja hingga menjadi seorang interne, atau sebutan lain dari ahli penyakit dalam ya, interne gitu. Seorang interne, yaitu sebutan lainnya ahli penyakit dalam di rumah sakit. Dalam semua tahun-tahun bersekolah hingga kuliah, satu-satunya hal yang berubah adalah semakin sesaknya rak bukunya. Pada sekitar umur 10-an, dia makan malamnya di kamar sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk belajar. Dia mempunyai lampu minyak sendiri, sementara kamar-kamar lainnya hanya mempunyai lilin. Sebuah ilustrasi mengenai sikap menghargai yang ia yakini ada pada cerita sedih mengenai adik perempuannya. Ketika adik perempuannya berumur 8 tahun, ibunya yang senang musik membelikan piano untuk dapat belajar piano. Suara orang belajar piano rupanya masuk ke kamar Freud dan itu dirasa sangat mengganggu, sehingga Freud mendesak supaya piano tersebut dipindahkan. Dan akhirnya piano tersebut dipindahkan, sehingga tidak ada keluarga Freud yang akhirnya mendapat pelajaran bermusik. Sehingga bahkan anak-anak Freud pun tidak mendapat pelajaran musik juga. Ketidaksukaan Freud terhadap musik adalah salah satu karakteristiknya yang terkenal. Setelah pelajaran pertama dengan ibunya, ayah Freud kemudian memberikannya pelajaran sebelum mengirimnya ke sekolah. Meski mengajar sendiri, ayahnya merupakan seorang pendidik yang baik, intelijensia dan wawasannya jauh di atas rata-rata. Jika hal ini benar, maka kemajuan yang diraih Freud kecil merupakan bukti dari hubungan yang memuaskan antara dia dan ayahnya. Hal ini terlihat ketika pada umur 12 tahun, dia biasanya menemani ayahnya pergi mengunjungi tetangga-tetangganya di Wina. Pada saat itu, Wina sama sekali tidak ada ketertarikan pada olahraga dan atletik, yang merupakan ketertarikan umum di Eropa Tengah. Sehingga olahraga yang dilakukan Freud adalah berjalan, terutama berjalan mendaki gunung. Freud kemudian mengatakan bahwa berjalan sendirian mendaki gunung adalah salah satu kesenangan utamanya pada masa sekolahnya. Dia juga mengatakan bahwa dia juga menyukai skating, tapi pada saat itu peralatannya masih primitif. Dia juga merupakan seorang perenang yang baik, yang tidak melewatkan kesempatan untuk mandi di danau ataupun di laut. Freud menyebutkan bahwa dia hanya sesekali berkuda dan sama sekali tidak merasakan kenyamanan atasnya. Tapi dia merupakan seorang pejalan kaki yang baik. Ketika berumur 65 tahun, dia masih ikut untuk sebuah perjalanan mendaki ke Gunung Harz dengan setengah lusin lebih koleganya yang usianya rata-rata baru seperempat abad. Dan dia mampu mengalahkan semuanya baik dalam kecepatan ataupun daya tahan. Satu-satunya perselisihan antara ayah dan anak terjadi ketika Freud yang berusia 17 tahun meminta untuk dibelikan buku-buku yang dia tak mampu membayarnya. Ayahnya bukanlah tipe ayah paternalistik yang kaku, dan ayahnya biasa untuk berembuk dengan anak-anaknya mengenai berbagai macam keputusan yang harus dibuat. Diskusi-diskusi ini dilakukan pada apa yang disebut sebagai Dewan Keluarga. Contoh hal tersebut adalah pemberian nama terhadap anak laki-lakinya yang lahir belakangan adalah usul Sigmund, menamainya Alexander yang diterima. Freud memilih nama Alexander
karena dia teringat akan kebesaran dan kejayaan Alexander yang agung. Sebagai argumentasi penguat, Freud menceritakan semua kejayaan kerajaan Macedonia. Sebaliknya, ayah Freud adalah tipikal seorang ayah Yahudi yang kental, maka dia pun menuntut untuk mendapat respek yang sesuai dengan kedudukannya. Moritz Rosenthal, seorang pianis, menceritakan bahwa pernah pada suatu hari dia sedang berselisih paham dengan ayahnya di jalan, ketika akhirnya bertemu dengan Jacob Freud, yang tertawa dan kemudian menegurnya. "Apa kamu berani berselisih paham dengan ayahmu? Anakku Sigmund lebih cerdas dari aku, tapi dia sama sekali tidak pernah berani untuk mendebatku." Mengenai kadar religiositas Freud, tidak banyak hal yang diketahui tentang itu. Memang dulu dia mempunyai perawat beragama Katolik, dan itu mungkin pula yang menjadi penyebab kenapa dia tidak menyukai keyakinan dan ritual-ritual Kristen. Ayahnya seorang Yahudi Ortodoks, dan Freud pun menjadi terbiasa dengan semua tradisi dan festival Yahudi. Masa kanak-kanaknya menunjukkan bahwa kakeknya adalah seorang pemikir. Bebas. Tapi ada beberapa bukti yang menunjukkan hal sebaliknya. Kakeknya tak diragukan lagi merupakan seorang berpikiran terbuka, dan sepertinya dia tidak mempertahankan tradisi Yahudi Ortodoks setelah pindah ke Wina. Sebaliknya, dia menghadiahi putranya Injil pada ulang tahunnya yang ke-35, di mana dia menulis dalam bahasa Ibrani inskripsi sebagai berikut. "Putraku yang baik, adalah di usiamu yang ke-7 ketika Spirit Ilahi yang menggerakkanmu untuk belajar. Aku mengatakan bahwa Spirit Ilahi berfirman padamu, bacalah dalam kitabku. Di sana akan terbuka 3 sumber pengetahuan dan intelektual. Ini adalah kitab para kitab. Ini adalah sumber yang digali oleh para bijak dan para pembuat undang-undang mengambil air kebijaksanaan untuk pengetahuan mereka. Kamu akan melihat dalam kitab ini visi yang maha kuasa, yang akan kamu dengar dengan seksama, yang akan kamu lakukan dan yang kamu akan coba untuk terbang tinggi dengan sayap-sayap Roh Kudus. Karena itu, aku memberikan Injil yang sama. Sekarang dalam ulang tahun ke-35, aku memberimu Injil yang telah kupakai, dan aku mengirimnya sebagai sekeping tanda cinta kasih dari ayahmu yang tua ini." Ketika Freud berkata bahwa dia sangat terpengaruh oleh Injil, sebenarnya yang dia maksud terpengaruh adalah pada segi etisnya, serta ketertarikan historisnya. Dia tumbuh dengan sama sekali tidak ada sedikit pun kepercayaan pada Tuhan atau sesuatu yang abadi, dan tidak pernah memperlihatkan adanya kebutuhan untuk itu. Kebutuhan emosional yang memanifest pada keremajaan diekspresikannya terutama pada renungan-renungan filosofis yang kabur, dan kemudian pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keilmuan. Ketika dia berumur 9 tahun, dia lulus ujian yang membuat dia dapat masuk ke sekolah lanjutan Spiral Gymnasium setahun lebih cepat dari waktu normal. 6 tahun terakhir dari 8 tahun masa studinya, dia selalu mendapatkan ranking 1. Dia mendapat privilege dari prestasinya ini dan jarang mendapat pertanyaan di kelas. Ketika pada umur 17 tahun, dia lulus dengan predikat summa cum laude. Ayahnya memberi hadiah dengan menjanjikan untuk mengajaknya pergi ke Inggris, yang baru dipenuhinya 2 tahun kemudian. Dia membayar perhatian ayahnya dengan membantu studi adik-adiknya. Dia bahkan terkadang menyeleksi bacaan adik-adiknya, mengatakan pada mereka bahwa mereka masih terlalu muda untuk membacanya. Ketika adiknya Anna berumur 15 tahun misalnya, dia diperingatkan akan hubungannya dengan Balzar dan Dumas. Freud sepenuhnya menjalankan peran sebagai kakak sulung. Dalam sebuah surat di bulan Juli 1876 ke adiknya Rosa, yang 4 tahun lebih muda darinya, yang tinggal di Bosen dengan ibunya, Freud memperingatkan agar tidak terlena oleh kesuksesan sosial. Adiknya telah mulai memainkan kecapi, di mana adiknya masih kurang akrab dengan instrumen tersebut. Surat tersebut penuh dengan kata-kata bijak mengenai bagaimana kejamnya orang-orang mencela seorang gadis muda yang nantinya akan merusak karakternya. Tak diragukan lagi bagaimana Sigmund muda sangat rajin belajar dan merupakan seorang pekerja keras. Membaca dan belajar merupakan bagian terbesar dalam hidupnya. Bahkan teman-temannya yang mengunjunginya di kamarnya dan terlibat diskusi serius
menjengkelkan adik-adiknya yang hanya melihatnya sebagai melewatkan masa mudanya begitu saja. Satu hal menarik lainnya adalah dia selalu membuat ringkasan singkat mengenai subjek yang ada dalam buku daras textbook. Sebuah pilihan yang membantunya kelak dalam tahun-tahun selanjutnya pada penjelajahan pembacaannya. Bacaannya sangat banyak dan tidak terbatas pada bidang studinya saja. Dan dia menyebutkan bahwa dia menulis novel pertamanya pada usia 13 tahun. Wow. Freud telah sangat menguasai bahasa Jerman dan kelak dikenal sebagai ahli dalam prosa Jerman. Di samping telah menguasai bahasa Latin dan Yunani di rumahnya, dia juga cukup menguasai bahasa Prancis dan Inggris. Sebagai tambahan, dia juga melatih dirinya sendiri bahasa Italia dan Spanyol. Dia juga pernah diajar bahasa Ibrani. Freud terutama sangat menyukai bahasa Inggris dan dia pernah mengatakan padaku bahwa selama 10 tahun terakhir dia tidak membaca apa-apa selain buku-buku bahasa Inggris. Shakespeare khususnya, yang mulai dibacanya sejak umur 8 tahun. Anjay, 8 tahun coy. Selalu dibaca dan dibacanya kembali, dan dia selalu sering mengutip kata-kata dalam drama-dramanya. Freud mengagumi kemampuan luar biasanya mengenai pengertiannya yang mendalam tentang sifat-sifat serta ekspresi manusia. Aku dapat menyebut beberapa konsep yang dia punya mengenai konsep pengikut tren tentang kepribadian. Shakespeare. Jadi Freud ini bisa menyebut beberapa konsep guys, yang dia tuh punya konsep pengikut tren tentang kepribadian Shakespeare. Dia menekankan bahwa kecenderungannya bukan pada Anglo-Saxon ya, melainkan Prancis. Dan dia selalu mengatakan bahwa namanya merupakan modifikasi dari Jacques Pierre. Dia mencibir teori-teori Baconian, tapi selanjutnya dia sangat sepakat dengan teori-teori dan dengan konsep-konsep bangsawan Oxford tersebut dan sedikit kecewa dengan skeptisismeku. Seorang Yahudi akan mengatakan bahwa Freud hanya mempunyai sedikit karakteristik Yahudi. Kesukaannya untuk menggunakan joke-joke dan anekdot-anekdot Yahudi adalah contohnya. Tapi Freud sendiri merasa bahwa dia adalah seorang Yahudi tulen, dan itu terbukti dari sikap dirinya. Dia mempunyai kepekaan khas Yahudi yang mampu menangkap isyarat sekecil apapun terhadap antisemit. Serta dia hanya mempunyai sedikit teman yang bukan Yahudi. Dia sangat keberatan dengan konsep mengenai keberadaan kaumnya yang tidak populer atau inferior, dan sangat menderita di sekolahan, terutama di universitas. Dari sikap antisemit yang melanda Wina pada saat itu, hal ini berakhir ketika tiba bangkitnya rasa nasionalisme Jerman. Tunduk bukanlah sifatnya, dan ayahnya tidak pernah tinggal di tempat tinggalnya terdahulu, serta setelah kejadian menyakitkan yang diceritakan kepada Freud kecil yang masih berumur 12 tahun. Ceritanya, pada waktu itu, seorang non-Yahudi melemparkan topi bulu barunya ke dalam lumpur serta berteriak ke arahnya, "Hei, Yahudi, minggir dari trotoar." Freud kecil yang marah bertanya, "Apa reaksimu?" Ayahnya dengan tenang menjawab, "Aku berjalan ke arah selokan dan kemudian mengambil kembali topiku." Model heroisme seperti ini sangat mengguncang bocah tersebut, yang konsep heroisme dalam pikirannya mengacu seperti Hamilcar yang membuat anaknya Hannibal bersumpah di altar rumah untuk membalas dendam ke orang-orang Romawi. Freud mengidentifikasi dirinya dengan Hannibal. Semenjak itu, Freud menjadikan Hannibal sebagai tokoh dalam fantasi-fantasinya. Dalam masa perkembangannya, Freud melewati fase-fase misteristik yang dapat dilacak pada perkelahian-perkelahian dirinya dengan keponakannya pada masa kanak-kanaknya. Salah satu buku yang dibaca setelah dia dapat membaca untuk pertama kalinya adalah buku Thiers, Consulate and Empire. Dia menceritakan bagaimana dia memberi label nama di belakang tentara mainannya, nama-nama Marshal Napoleon. Salah satu favoritnya adalah Massena, karena konon Massena seorang Yahudi. Dia bahkan berharap bahwa mereka lahir pada tanggal yang sama. Hanya bedanya, Massena lahir 100 tahun lebih dulu. Perang Franco-Prussian yang pecah ketika Freud berumur 14 tahun membangkitkan minatnya secara tajam. Adiknya mengatakan bagaimana dia membawa sebuah peta yang besar di meja tulisnya dan mengikuti perang yang terjadi dengan memberi bendera-bendera kecil di petanya. Dia juga mendiskusikan kepada adik-adiknya mengenai perang tersebut secara umum dan mengatakan mengenai pentingnya variasi pergerakan dari para serdadu.
Mimpinya untuk menjadi seorang jenderal besar dan ketertarikan terhadap militer berakhir pada sebuah kebosanan yang mendalam. Setelah setahun dalam ketentaraan ketika dia berumur 23 tahun dan ketika ia mulai tertarik dengan penelitian-penelitian ilmiah. Freud berumur 19 tahun ketika dia pertama mengunjungi daratan impiannya, Inggris. Dia tak pernah bisa menahan rasa irinya ke saudara sepupunya yang hidup di Inggris dan membawa anak-anak mereka dari perlakuan tidak patut terhadap seorang Yahudi, seperti yang mereka terima di Austria. Segala apa yang kita ketahui mengenai perjalanannya selama di Inggris adalah kisah malunya ketika memperkenalkan gender di mana itu bukan merupakan kebiasaan di Inggris. Cerita adiknya mengenai sepucuk surat Emmanuel ke ayahnya yang memuji perkembangan dan karakter adiknya, dan kunjungan tersebut mengukuhkan kekagumannya terhadap Oliver Cromwell yang kelak namanya dijadikan nama anaknya yang kedua, dan pembicaraan dengan saudara tirinya melunakkan kritik terhadap sikap ayahnya mengenai kisah topi yang dibuang di selokan tersebut. Dia mengaku kemudian bahwa dia biasa berkhayal bahwa dia adalah anak Emmanuel ketika jalan hidupnya mulai memudah. Hanya satu kejadian saja yang diketahui mengenai perkembangan seksualnya pada tahun-tahun ini. Yang kita ketahui adalah keseimbangan kedewasaannya. Yang kita ketahui adalah keseimbangan kedewasaannya. Dan dari bukti-bukti yang ada, dia mampu menyublimasi keremajaannya. Dan besar dugaan bahwa dia mengalami perkembangan yang lebih tenang dibandingkan anak-anak muda lainnya. Cerita mengenai pengalaman cinta pertamanya terjadi ketika dia berumur 17 tahun. Ketika sekali dalam seumur hidupnya, dia mengunjungi kembali tempat kelahirannya. Dia tinggal di sana dengan keluarga Flus yang merupakan teman orang tuanya dan juga merupakan pengusaha tekstil seperti ayahnya. Dengan putri keluarga Flus, Gisela, setahun atau 2 tahun lebih muda dari dirinya, teman masa kecilnya dulu, dia mengalami cinlok atau cinta lokasi. Freud terlalu malu untuk mengkomunikasikan perasaannya atau bahkan untuk mengucap sepatah kata padanya. Dan kemudian Gisela pergi ke asramanya beberapa hari kemudian. Anak muda yang putus asa tersebut kemudian menghibur dirinya dengan berjalan-jalan di hutan dengan khayalan mengenai betapa indah hidup jika orang tuanya tidak meninggalkan tempat tersebut, di mana dia dapat menjadi seorang bocah desa yang kuat seperti kakek gadis tersebut dan menikahi perawan desa tersebut. Maka semuanya itu merupakan kesalahan ayahnya. Sebagaimana yang diharapkan, khayalan tersebut ditemani, meski tidak disadarinya, oleh sebuah khayalan erotik yang lebih dalam. Ego suri tersebut berlanjut dalam pikirannya dengan penemuan bahwa ayah dan saudara angkatnya, Emmanuel, mempunyai rencana untuk menjauhkannya dari kegiatan intelektual dan mempersiapkannya untuk hal-hal yang lebih praktis. Setelah dia mempunyai rencana tinggal di Manchester dan menikahi putri saudara angkatnya, Pauline. Teman masa kecil lainnya, Gisela Flus dan Pauline, kemudian diidentifikasikan satu sama lain. Kisah cinta dengan yang pertama dan khayalan erotis tak sadar menjadi bercampur dan pasti teranimasikan kembali oleh khayalan perkosaan masa kecil terhadap Pauline, dan tentu saja terutama ibunya. Ketika menemui kesulitan untuk menemukan tempat tinggal di Wina, dia seringkali merefleksikan hal yang kedua, kesempatan yang hilang mengenai hidup yang lebih muda dan pikiran bahwa banyak hal yang dapat dikatakan mengenai rencana ayahnya. Tapi itu tidak terjadi, bahwa gadis tersebut meninggalkannya dengan dingin ketika dia melihatnya pada kunjungan ke Manchester. Ketika itu Freud berumur 19 tahun, merupakan salah satu faktor dominan kenapa dia total memilih karir di bidang keilmuan. Mendapatkan daya tariknya setara dengan para perawan desa mungkin merupakan hal yang berbeda dalam dunia ini. Bab 3.
Masa penentuan profesi 1873. Sesudah menyelesaikan masa sekolahnya, Freud sempat mengalami kebimbangan untuk menentukan profesi apa yang akan dijalaninya. Meski ayahnya memberikan kebebasan dalam masalah penentuan profesi, tetap saja dia belum mempunyai keputusan yang tetap untuk itu. Pada masa itu, umumnya anak muda akan bercita-cita untuk menjadi menteri negara atau menjadi jenderal besar, dan bagi seorang Yahudi Wina, umumnya pilihan terletak pada 3 bidang saja, yaitu industri atau bisnis, hukum, dan pengobatan. Adapun pilihan yang pertama tentu saja sangat tidak sesuai dengan karakter intelektual Freud. Dan pada pilihan kedua, masalah hukum, pada masa itu terdapat semacam ketidakpastian, terutama mengenai cara kerja sosial kemasyarakatan. Sebuah refleksi dari kondisi politik yang ada. Bagi Freud sendiri, ada impuls-impuls dari dalam dirinya yang mengarahkannya ke bidang yang lain. Satu fakta yang menarik adalah bahwa satu-satunya ujian yang gagal ditempuh Freud adalah mengenai masalah pengobatan. Freud tidak pernah merasakan ketertarikan langsung terhadap bidang pengobatan. Bahkan setelah bertahun-tahun kemudian, dia tidak menyembunyikan perasaannya bahwa dia tidak pernah merasa betah dalam profesi pengobatannya. Aku dapat menunjukkan fakta ketika pada tahun 1910, ketika dia sangat berharap bahwa dia dapat berhenti dari profesi pengobatannya dan mencurahkan perhatiannya terhadap masalah-masalah kultural dan sejarah, terutama mengenai bahasan bagaimana manusia bisa menjadi seperti sekarang ini. Akan tetapi, tetap saja dunia telah menasbihkannya sebagai dokter yang besar. Inilah pengakuannya. Meski kami hidup dalam kondisi yang serba kekurangan, ayahku selalu menekankan bahwa sebaiknya pilihan profesiku didasarkan atas minat dan keinginanku. Tidak pernah terlintas di benakku pada saat itu, ataupun tahun-tahun selanjutnya, untuk menjadi seorang dokter. Aku menjadi seperti ini lebih dikarenakan karena minatku yang besar atas kemanusiaan, bukan ketertarikan akan pengobatan sebagai objek belaka, ataupun hanya karena sekedar kepuasan. Keakrabanku sebelumnya dengan cerita-cerita Injil pada saat aku belum mengetahui seni membaca mempunyai efek yang tak kecil terhadap arah minat ketertarikanku. Di bawah pengaruh yang kuat dari kakak kelasku yang kemudian menjadi politikus ternama, aku berkeinginan untuk mempelajari hukum seperti dia dan terlibat dengan aktivitas-aktivitas sosial. Pada saat yang bersamaan, teori Darwin yang menjadi topik pembicaraan di mana-mana juga menarik kuat bagi diriku. Karena teori Darwin menyediakan bahan dasar yang luar biasa untuk pengembangan lebih lanjut pemahaman akan dunia. Satu hal lagi yang mendorongku menjadi mahasiswa kedokteran adalah esai yang sangat indah, Goethe tentang alam, yang dibacakan oleh Profesor Karl Bull sesaat sebelum aku meninggalkan bangku sekolah menengah. Dalam kesempatan yang lain, Freud berkata, setelah 41 tahun berkecimpung dalam bidang medis, pikiranku menyatakan bahwa diriku bukanlah seorang dokter dalam arti yang sesungguhnya. Aku menjadi dokter lebih karena penyimpangan jalan dari tujuanku semula. Dan jika akhirnya aku dikatakan berhasil, itu karena aku dapat melacak jejak jalanku dan sedekat mungkin kembali menelusuri jejak tersebut. Aku sebelumnya tak punya bayangan suatu saat akan mempunyai metode dalam mengobati penderitaan manusia. Sisi sadis dalam diriku juga tidaklah terlalu menonjol, sehingga aku tak perlu mengembangkannya dengan segala derivasinya. Juga aku tak pernah main dokter-dokteran di masa kecil. Minat masa kecilku jelas menunjuk ke arah yang lain. Pada masa mudaku, aku sangat diliputi oleh keinginan untuk memahami teka-teki dunia dan berusaha untuk menemukan solusinya. Satu-satunya kesempatan bagiku untuk dapat memenuhi hal tersebut adalah dengan menjadi mahasiswa kedokteran. Tapi setelah serangkaian percobaan zoologi dan kimia yang gagal di bawah guruku Brooke, orang yang mempunyai pengaruh paling besar dalam hidupku, maka selanjutnya aku memutuskan untuk belajar fisiologi. Meski pada saat itu sangat dekat sekali hubungannya dengan histologi, ilmu jaringan tubuh. Pada saat itu aku telah berhasil lulus dalam semua ujian medis,
dan aku masih saja belum menaruh minat akan bidang pengobatan. Sampai seorang pengajarku mengatakan bahwa dengan segala keterbatasan material yang kupunya, maka aku tak akan bisa berkembang di bidang teoretis. Selanjutnya aku beralih dari histologi sistem saraf ke neuropatologi, dan dengan kegairahan baru aku mempelajari neurosis. Aku mengkhawatirkan bahwa kekuranganku akan karakter sejati seorang dokter akan membahayakan pasien-pasienku. Adalah sangat tidak menguntungkan bagi pasien jika minat, interest dokter terapi mereka tercampur dengan sebuah perasaan emosional dalam menangani mereka. Mereka akan terawat dengan baik jika dokter terapi mereka menanganinya dengan dingin dan sebisa mungkin dengan presisi ketepatan tinggi.